Relasi manusia, manajemen, dan perilaku kerja. Manusia diciptakan Tuhan terdiri dari zahir dan batin, eksterior dan interior, yang memiliki sifat negatif sesuai Quran surat 106 yang suka berkeluh kesah, suka berselisih, terburu-buru, lampau batas, dan lain. Perilaku kerja negatif lahir dari sifat manusia. Manusia memiliki potensi untuk menciptakan produk seperti sains, teknologi, budaya. Salah satunya adalah manajemen tadi. Produk manusia digunakan untuk menyelesaikan persoalan perilaku kerja. Hasilnya tentu tidak pernah final. Nah, bagaimana melihat dalam konteks ini relasi antara manusia, manajemen, dan perilaku kerja? Kami memberikan informasi tentang kegiatan. Manajemen money. Money ini bukan hanya uang, melainkan sangat produktivitas, efisiensi, dan lain sebagainya itu. Ini formulanya, bagaimana kita bisa melihat. Kita lanjutkan, karena sifat dasar manusia itu negatif, maka perlu perilaku manusia itu cenderung negatif. Sifat negatif melahirkan perilaku kerja negatif. Produk manusia, sains tidak bisa menyelesaikan persoalan perilaku yang negatif. Untuk itu, penyelesaian persoalan perilaku manusia harus dimulai dengan mengenal dimensi positif yang dianugerahkan Tuhan dalam diri manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan spiritualitas dan niat merupakan dimensi positif dalam diri manusia. Untuk itu kita perlu memahami relasi spiritualitas, niat, serta dampaknya pada perilaku kerja. Spiritualitas adalah dimensi positif dalam diri manusia yang dalam bahasa agama Islam Tuhan, substansinya adalah nikmat atau rasa yang dinyatakan melalui suara hati. Dialah substansi real yang langsung dari Tuhan, bukan dari sains dan teknologi. Inilah yang disebut oleh kami sebagai human real source. Dia adalah substansi rohani sebagai pengendali sifat negatif manusia. Dia adalah sumber dayanya manusia yang memiliki sifat profetik, sidik, amanah, tabligh, fatah. Niat adalah pancaran dari nikmat atau rasa melalui rohani yang bersifat positif. Jika niat itu ditangkap oleh rasa, maka akan muncul niat positif. Jika ditangkap oleh sifat manusia, maka niat negatif yang akan muncul. Produk sains dapat memberikan feedback negatif apabila ditangkap oleh sifat negatif sifat manusia. Hubungan antara spiritualitas, niat, dan perilaku kerja dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut. Sebelah kanan adalah produk manusia di antaranya. Apabila produk ini diterima oleh manusia tidak dengan niat, dengan spiritualitas dalam konteks yang positif dari diri manusia, dan diterima oleh sifat negatif manusia, maka disitulah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti hoax, seperti adanya demotivasi, dan lain sebagainya. Agar produk tidak memberikan feedback negatif dan tidak terjadi interconnected influence, maka perlu peran Tuhan yang mendidik rohani. Rohani yang terdidik akan mampu mengendalikan sifat manusia, tidak mudah terpengaruh oleh produknya, dan mampu menghasilkan perilaku kerja yang positif. Untuk itu, kita perlu memahami relasi Tuhan, spiritualitas, niat manusia, dan dampaknya pada perilaku kerja. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Sains, teknologi, budaya, adat istiadat adalah ciptaan manusia. Tidak mungkin produk menyelesaikan persoalan penciptanya. Persoalan manusia hanya bisa diselesaikan dengan peran sang pencipta manusia, yaitu Tuhan. Hubungan antara Tuhan, manusia, dan produknya dapat dijelaskan dalam konsep TMS berikut ini. Agar spiritualitas dan niat memiliki sekitar 2 menit ya. Oh baik. Waktunya
Tinggal 2-3 menit. Baik. Untuk itu kita lanjutkan agar dia tidak tadi intervensi negatifnya, kita harus kontrol. Bagaimana caranya mengkontrol? Dia mendengarkan suara hati. Bagaimana implikasinya dalam organisasi dan kehidupan dapat dibaca sebagai berikut, di mana ini adalah hasil daripada apa yang kami sampaikan tadi. Jadi dengan kita mengetahui pola ini, management money saja tidak cukup. Kita harus improve, harus naik. Tidak bisa hanya dalam konteks positivistik untuk melahirkan beyond success. Di mana pergeseran paradigmanya adalah seperti ini, di mana dari mulai berbasis sains, non agamis, dan berbasis agama. Nah, ini yang paling penting. 10 langkah praktis human resource adalah setiap akan melakukan sesuatu, hendaknya terlebih dahulu ingat akan sang pencipta, tidak terburu-buru, dengar dulu suara hati. Ini positif atau negatif. Suara negatif dikontrol dengan suara positif. Kita lakukan ini secara berkesinambungan untuk menjadi karakter yang positif. Karakter positif membentuk kepribadian positif. Ini hendaknya dilakukan oleh seluruh stakeholders daripada Kementerian Agama dan dimanapun berada, untuk menjadikan budaya positif yang melahirkan beyond motivation, sehingga perusahaan jaya, karyawan sejahtera. Kesimpulannya, dalam perspektif human resource sejalan dengan hasil penelitian ini, bahwa sumber persoalan utamanya adalah perilaku kerja adalah manusia, dan untuk itu, untuk mengendalikannya penting menertibkan niat melalui kontrol hati agar selalu positif. HRS perspektif baru dalam peningkatan perilaku kerja dan tidak menafikan faktor-faktor positivistik, namun bahkan justru memperkuat sebagai value. Peer reference dan budaya organisasional juga perlu ditingkatkan secara paralel setelah penguatan human resource. Demikian Prof yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabatu yang saya hormati, saya muliakan Bapak Wamen yang rupanya masih hadir dalam webinar ini, Pak Askal, Prof Amin Abdullah, Prof Komarudin Hidayat, Pak Muhammad Riza yang telah menyampaikan makalahnya, hasil penelitiannya yang begitu bagus, dan semua peserta bedah buku yang saya hormati. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minal zulumat ilan nur, dari keadaan gelap pada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan. Saya mengikuti paparan Pak Reza, Pak Muhammad Reza, dan saya sebelumnya juga sudah membaca buku-buku hasil penelitian, tapi mendengarkan paparan ini semakin jelas dan menurut saya luar biasa. Luar biasa. Persoalan ini sudah lama sebetulnya dicari-cari itu. Bagaimana mengatasi problem-problem yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang bersumber pada hati kita ini. Saya mendapatkan jawaban yang tadi begitu mengesankan buat saya, bahwa untuk menyelesaikan manusia itu tidak bisa oleh manusia, tapi untuk menyelesaikan manusia itu adalah Tuhan sendiri. Kalau manusia kita maknanya adalah yang paling inti adalah ruh, maka memang yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri robbi. Saya mendapatkan jawaban ini yang luar biasa. Hanya persoalan